wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semangat pagi ya Bapak dan Ibu sekalian, stay safe and healthy buat semua. Perkenalkan saya Nindi Jatmiko selaku MC pagi ini yang akan memandu Berka Live Webinar kali ini dengan tema Consolidating Your Data with Cohesity. Acara ini terselenggara berkat dukungan prinsipal kami Cohesity dan support by our partner Ingram Micro Indonesia. Dan pagi hari ini telah hadir para pembicara yaitu Ibu Elviliana Yeo selaku GM of Earth and Resource Industry dari PT Berkada Perkasa, Bapak Sakananda Mita, Product Manager Advanced Solution Division Ingram Micro Indonesia, Bapak Rizky Permana, Pre-Sales Engineer of Ingram Micro Indonesia, serta rekan-rekan dari panelis, Sales, Pre-Sales, Product Manager, dan juga Marketing. Sebelum memasuki sesi presentasi, kami informasikan bahwa nanti akan ada sesi Lucky Draw yang berhadiah shopping voucher, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Berka Live Webinar. Oh ya, sepanjang presentasi bila Bapak Ibu ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung ketik di kolom Q&A, jangan di kolom chat box ya. Jadi nanti para panelis atau presenter akan menjawab pertanyaan langsung dari mereka, akan menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian. Oke, tidak berlama-lama, kami persilahkan kepada Ibu Elviliana Yeo selaku GM of Earth and Research Industry PT Berkah Hadaya Perkasa untuk memberikan welcome speech-nya. Kepada Ibu Elvi, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Nindi. Suara saya kelihatan, Mbak? Ya, terdengar dengan jelas. Ya? Ya. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Elviliana, panggilannya Elvi, selaku GM dari Earth and Resource Industry dari PT Berkah Hadaya Perkasa. Pagi ini saya mewakili manajemen, mengucapkan terima kasih dan welcome kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya berhadir pagi ini. Pagi ini acara kami bersama Cohesity, salah satu prinsipal yang bernama untuk backup solution yang terdaftar di Gartner, ya, akan menyelenggarakan webinar bertema Consolidating Your Data with Cohesity. Berbicara tentang data management platform, di event kali ini akan dibahas mengenai hal-hal yang mana saat ini sangat menjadi concern di semua perusahaan. Di mana seperti diketahui Cohesity bisa mengcover hampir semua use case yang ada di area secondary data. Cohesity bisa membantu memberi kemudahan dalam bisnis di seluruh company. Karena data adalah elemen yang sangat penting di saat ini ya. Dalam setiap bisnis ya. Namun prakteknya hanya sedikit organisasi yang mengelola data sebagai sebuah aset yang strategis. Banyak tim IT berjuang hanya untuk memiliki satu strategi untuk memenuhi SLA, untuk memenuhi ketersediaan data availability ya. Nah, pada akhirnya dunia IT dituntut untuk lebih efektif menemukan inovasi-inovasi yang menunjang kemudahan dan kemajuan bisnis. Bapak Ibu, di webinar ini Bapak Ibu akan dapat informasi-informasi yang sangat penting. Tolong stay sampai akhir agar dapat maksimal, dan tentunya ada kuis-kuis dan hadiah-hadiah menarik juga ya yang disampaikan sama Mbak Nindi. Akhir kata dari saya mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam webinar hari ini terdapat kesalahan yang tidak disengaja. Sekali lagi, welcome and enjoy Bapak Ibu sekalian. Sekian opening dari saya. Oke, terima kasih Bu Elvi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Oke, itu tadi sambutan dari Ibu Elvi ya, penting banget ya di era serba cepat sekarang ini data itu sangat penting bagi setiap perusahaan. Jadi tanpa data bisnis tidak akan berjalan dengan lancar. Oke,
Tidak berlama-lama kita masuki sesi dari Bapak Sakananda Mita selaku Product Manager Advanced Solution Division Ingram Micro Indonesia yang akan menjelaskan Ingram Micro Business Profile di tahun 2021. Kepada Bapak Sakananda, kami persilahkan. Terima kasih Bu Nindi. Ya. Ya, selamat pagi semua para hadirin yang sudah menghadiri webinar hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya sehingga kita bisa bertemu di event kali ini. Saya ingin memperkenalkan diri saya ulang. Nama saya Sakananda Mita sebagai Product Manager di Ingram Micro. Di sini saya memegang dua produk yaitu Cohesity dan juga SUSE, tapi hari ini tentunya kita akan lebih fokus untuk membicarakan mengenai Cohesity. Nah, sebagai pembukaan, saya ingin menceritakan sedikit mengenai fenomena gunung es yang terjadi pada data center pada umumnya. Kita itu kalau biasa membicarakan mengenai data center, kita itu hanya fokus di bagaimana kita bisa mengkomput secepatnya, memiliki storage sebesarnya, dan juga memiliki network yang stabil dan juga cepat. Padahal, kalau misal kita lihat lebih dalam lagi, masalah-masalah pada data center itu tidak hanya mengenai tiga hal ini, tetapi juga bagaimana kita pada saat melakukan backup dan restore yang memakan waktu yang sangat lama, terus kemudian juga banyak file-file yang kita archive, tapi kita tidak tahu file ini itu apakah masih digunakan atau tidak. Kemudian juga ketika kita ingin melakukan tes dan development terhadap aplikasi kita harus melakukan cloning agar mendapatkan environment yang sesuai dengan environment aslinya, sehingga proses ini tentunya harus tambahan di server kita. Nah, kemudian juga tentu masih banyak lagi seperti proses NAS dan juga as a target storage, kemudian juga kita lack of feature untuk analitik dari data-data yang kita miliki. Hal ini semua yang menjadi pain point kita yang kita nggak sadarin. Ternyata itu menyebabkan data kita itu menjadi fragmented, inefficient, dan juga dark. Nah, apalagi dengan kita yang sudah masuk ke era cloud, data kita itu semakin tersebar, sehingga semakin sulit untuk mendapatkan visibilitas dari data-data yang kita miliki. Maka itu terjadilah fenomena yang kita sebut sebagai mass data fragmentation. Jadi, nanti pada acara hari ini, kita akan memaparkan bagaimana Cohesity itu bisa menjawab semua tantangan-tantangan ini melalui solusi yang dimiliki oleh Cohesity. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, saya akan akhiri untuk sesi saya, dan kita supaya bisa langsung masuk ke presentasi utamanya nanti. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Saka. Sama-sama. Oke, tidak berlama-lama kita masuki selanjutnya materi Cohesity, yaitu yaitu Consolidating Your Data with Cohesity Data Management yang akan dijelaskan oleh Bapak Rizky Permana selaku Research Engineer dari Ingram Micro Indonesia. Kepada Bapak Rizky Permana, kami persilahkan. Sambil menunggu Bapak Rizky, jangan lupa Bapak Ibu bila ada pertanyaan silahkan ketik di kolom Q&A, nanti panelis maupun presenter akan menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian. Oke, silahkan Pak Rizky. Pak Rizky belum ada suaranya? Masih mute? Pak Rizky, mic-nya masih mute? Tes. Iya, Ya, sudah terdengar. Dengar ya, oke. Selamat pagi rekan-rekan semuanya yang hadir dalam acara webinar kali ini ya. Semoga sehat-sehat semuanya. Saya akan mencoba untuk menyampaikan sebuah informasi, itu kan, update informasi mengenai salah satu produk yang kita handle dari BRK ataupun dari Ingram, gitu kan. Salah satunya adalah produk Cohesity, gitu kan. Jadi dengan tema kali ini adalah Consolidate Your Data with Cohesity. Oke, perkenalkan ulang, nama saya Rizky Permana. Saya merupakan Research Engineer dari PT Ingram Micro Indonesia yang merupakan salah satu sole distributor untuk Cohesity. Oke. Untuk agendanya sendiri, gitu kan.
saya bagi menjadi 4 gitu kan. Siapa itu Cohesity, terus kemudian salah satu produk Cohesity adalah Cohesity Data Protect itu sendiri. Terus kemudian untuk menangani sebuah file kita punya yang namanya Cohesity Smart File, serta beberapa contoh use case yang ada yang telah menggunakan si Cohesity tersebut. Oke, lanjut. Jadi kita beranjak dari masalah data ya gitu kan. Kalau kita lihat kan sekarang ini gitu kan, data ini kayak minyak bumi ya gitu kan, jadi sangat penting gitu kan kalau kita ngomongin gitu kan. Tapi bedanya data kalau minyak bumi katanya kan nggak bisa di renewable gitu kan, kalau data itu kan merupakan renewable gitu kan. Jadi benar-benar masif banget pertumbuhannya seperti itu kan. Apalagi ditambah lagi sekarang sudah banyak kenal aplikasi-aplikasi cloud, terus kemudian sudah masuk ke era IoT gitu kan, semakin yang dulunya mungkin cuma sebagai aplikasi ERP aja, sekarang kita harus connectin dan kita harus ngomongin analitik di situnya gitu kan, yang terhubung dengan semua source data tersebut seperti itu. Oke. Terus kemudian kalau kita ngomongin penanganan data gitu kan, data manajemen gitu kan, itu kalau kita ngomongin dengan traditional solution itu yang pasti ada yang namanya limitation seperti itu kan. Terus kemudian masalah si tradisional tadi itu sendiri nggak bisa nge-deliver value-value tambahan seperti itu. Oke, makanya kita butuhkan yang namanya modern solution untuk menangani si data tersebut. Nah, tambah lagi seperti tadi yang saya sebutkan di awal, jadi kita ngomongin eranya sekarang adalah era unstructured data. Jadi gitu, bukan kita ngomongin RDBMS lagi gitu kan. Jadi semua data itu kita masukin, baik itu nanti modelnya dari web, dari IoT gitu kan, JSON dan macam-macam ya gitu kan. Dan itu pun sangat-sangat besar sekali gitu kan datanya nanti yang ketika kita olah dalam masuk di dalam environment Bapak Ibu sekalian seperti itu. Jadi yang pasti top pain-nya itu sendiri itu kan masalah capacity growth, terus kemudian masalah storage gitu kan yang naik gitu kan pembeliannya. Terus kemudian kalau kita ngomongin unstructured data pasti akan berbeda penggunaannya ketika menggunakan data-data structure gitu kan. Jadi kita butuh kayak yang sekarang terkenal itu kan kita pakai S3 bucket ya untuk mengolah data-data unstructured gitu kan. Nah, itu pasti akan pembelian yang namanya S3 storage gitu kan. Jadi ya kita memiliki dua tipe storage yang berbeda seperti itu. Terus kemudian masalah regulasi juga itu kan. Data yang kita simpan itu apakah sudah sesuai dengan regulasi, compliant. Kalau umpamanya kita nggak meet seperti itu, problemnya apa gitu kan ya. Ujung-ujungnya adalah perusahaan akan kena penalti dari katakanlah pemerintah seperti itu kan. Terus kemudian masalah hybrid juga gitu kan. Jadi ya sudah nggak bukan rahasia umum lagi gitu kan. Jadi beberapa ada yang bikin environment di dalam Indonesia gitu kan, atau bahkan nanti biar bikin juga ada di Azure, AWS, GCP dan macam-macam ya seperti itu kan. Nah, ini benar-benar sudah menerapkan yang namanya hybrid cloud ya. Tadi itu kenapa? Karena pangsa pasarnya sekarang juga mungkin sudah bukan bermain di Indonesia lagi, tapi secara global seperti itu. Oke, nah ini biasanya jadi top 5 pain gitu kan untuk masalah unstructured data. Oke, ditambah lagi gitu kan situasinya dan sampai sekarang itu belum reda adalah masalah ransomware. Gitu kan, dan kita lihat kalau kita ngomongin data kita sudah berpeta-peta, sekalinya kena ransomware itu kan, itu pasti value dari data kita akan hilang gitu kan. Jadi nanti katakanlah si yang bikin ransomware itu dia akan meminta sejumlah uang dengan harga yang sangat mahal gitu kan. Nah, itu yang harus kita hindari di situ gitu kan. Nanti Cohesity bisa membantu Bapak Ibu semua gitu kan untuk menangani masalah si ransomware ini seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sebelum masuk ke lebih detail gitu kan, sebenarnya siapa sih Cohesity seperti itu kan, dengan tagline-nya adalah data management redefined seperti itu kan. Nah, ini Cohesity sendiri ditemukan atau dibuat ya sama Dr. Mohit Aron gitu kan. Jadi dia merupakan background-nya dulu adalah dia co-founder dari Nutanix, terus kemudian dia adalah lead
dari Google File System. Jadi nanti konsepnya Sequacity ini adalah kita nggak jauh-jauh dari konsepnya Hyperconverse dan Google File System itu sendiri. Terus kemudian timnya sendiri gitu kan, itu banyak dari tim Nutanix, Google, VMware, EMC, NetApp, Palo Alto Network. Jadi benar-benar Sequacity ini dibuild dari berbagai macam teknologi yang disatukan seperti itu. Terus kemudian kalau kita melihat dari 2013 itu ya, Sequacity ini bukan merupakan solusi gitu kan, solusi yang ecek-ecek kalau kita bilang gitu kan. Kenapa? Karena secara revenue growth-nya gitu kan, year-on-year itu sekitar 100%. Gitu kan. Terus kemudian rata-rata dari 100% itu dari enterprise 70%-nya. Dan kalau kita ngomongin sebuah perusahaan baru gitu ya, biasanya kan ada investornya pun juga sudah terkenal semuanya gitu kan, yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar yang namanya SPE, Cisco gitu kan, Google Venture seperti itu. Dan award yang didapat dari Sequacity pun juga sudah banyak gitu kan, dari Gartner, Forrester, CNBC Disruptor juga seperti itu. Oke. Nah, kalau kita ngomongin di Gartner, Forbes gitu kan, ini udah benar-benar banyak apa kita bilang adalah award-nya gitu kan, dari GigaOm, Forrester, dan Google Gartner Peer Insight pun juga kita sudah dapat. Jadi kita bilang adalah Cohesity ini bukan software yang bukan solusi gitu kan, bukan solusi yang ecek-ecek lah seperti itu. Oke. Nah, kalau kita lihat gitu kan dari leadernya gitu kan, table leader gitu kan, biasanya kita terpaku pada Gartner Magic Quadrant ya, gitu kan, untuk backup and recovery sendiri gitu kan. Untuk backup and recovery sendiri, Cohesity masuk ke leader gitu kan. Jadi bersaing dengan produk-produk yang sudah ada gitu kan, ataupun sudah terkenal, sudah Bapak Ibu mungkin sudah kenal di Indonesia ya gitu kan. Kayak Veeam, Commvault, Rubrik, Veritas gitu kan, serta si Dell Technologies-nya gitu kan. Kita juga sempat kita masuk di tim leader di sini seperti itu, dan itu data ini adalah data 2021. Jadi benar-benar data baru seperti itu. Oke, dari Forrester pun juga masuk gitu kan, di leaders, dari GigaOm Ladder pun kita juga masuk seperti itu. Oke. Nah, kalau kita ngomongin Gartner Peer Insight gitu kan, kalau dari kita dapat nilai lebih dari 4.7 gitu kan, kita termasuk di global region-nya gitu kan, termasuk kita dapat ya kita tahu lah gitu, customer juga memilih untuk mengakuisisi ataupun menggunakan Sequoia itu sendiri itu kan, dari North America, EMEA ataupun Asia Pasifik seperti itu kan. Biasanya yang pakai itu segmennya adalah global enterprise, itu kan, large enterprise sama mid-size enterprise seperti itu. Oke, kita masuk ke menu utamanya gitu kan. Jadi Cohesity Data Protect. Jadi ini merupakan salah satu solusi gitu kan dari si Cohesity-nya untuk menanganin gitu kan protection-nya, atau kita bilang adalah backup ya selama ini kita tahu gitu kan. Jadi saya akan coba membawa dengan tagline adalah single platform untuk tradisional dan modern data source. Jadi kita bisa dipakai di mungkin Bapak Ibu sudah pernah kenal yang namanya VMware ataupun Hyper-V gitu kan, ataupun AX itu Solaris itu kan ya, ataupun mungkin yang modern sudah kenal yang namanya kayak Hadoop gitu kan, yang nggak butuh data structure gitu kan, yang semua di manage menggunakan tadi itu kita bilang adalah storage define gitu kan, seperti itu ya, kita support untuk melakukan itu semua untuk protection-nya. Oke. Kalau kita ngomongin impact gitu kan, status quo ini adalah ketika perubahan gitu kan, dari era yang mana dulu kita pakai traditional solution, terus kemudian berkembang ke area yang tadi itu dengan unstructured datanya tadi itu kan, gitu kan. Itu kalau kita ngomongin pasti kita akan terkena yang namanya growing cost gitu kan. Jadi masalah kompleks arsitekturnya juga sekarang sudah benar-benar kompleks gitu kan. Bagaimana kita bisa memanage data dari yang database biasa, katakanlah mungkin Oracle ataupun SQL Server gitu kan, ke area database yang berbasis seperti kayak MongoDB seperti itu kan, ataupun untuk Hadoop seperti itu kan. Nah, itu benar-benar kompleks arsitektur itu sendiri. Terus kemudian masalah
data footprint tadi itu yang semakin besar itu kan, kalau umpamanya RDBMS biasa gitu kan, mungkin data hariannya ya paling kalau paling besar itu 100 giga gitu kan. Sedangkan kalau umpamanya kita ngomongin Hadoop sendiri, datanya mungkin bisa sekali masuk 1 tera kan. Benar-benar large datanya seperti itu. Terus kemudian masalah operational overhead gitu kan. Jadi tadi itu dengan berbagai macam modern workload gitu kan, pasti butuh orang-orang yang spesialis di area situ gitu kan. Terus kemudian masalah bagaimana solusi menangani si SLA backup itu sendiri kalau terjadi sesuatu. Katakanlah MongoDB-nya mungkin terjadi sesuatu gitu kan, ataupun Hadoop-nya itu terjadi sesuatu, bahkan sampai Kubernetes-nya gitu kan terjadi sesuatu gitu kan, bagaimana kita bisa memanage itu semua. Terus kemudian ditambah lagi masalah data vulnerability gitu kan. Bagaimana si tradisional tadi itu bisa nggak sih gitu kan mengamankan data-data tadi itu dari serangan katakanlah si ransomware ataupun si virus itu sendiri gitu kan. Jangan-jangan ketika kita melakukan backup itu yang kita backup ada file yang sudah kena virus gitu kan. Jadi ketika kita mau restore file tersebut menginfeksi file yang lainnya seperti itu. Bagaimana kita bisa memanage itu semua. Oke. Nah, ditambah lagi gitu kan masalah operation gitu untuk di area IT itu sendiri itu kan sangat berubah gitu kan. Bagaimana rata-rata sekarang apalagi kena pandemi COVID seperti ini gitu kan, itu biasanya mengurangi budget-budget gitu kan. Jadi untuk pembelian storage gitu kan, kita tim aplikasi kita butuh penambahan storage atau penambahan server gitu katakanlah seperti itu. Bisa nggak ya gitu kan, rata-rata setelah kita melakukan research gitu kan kita baca di apa namanya source dari ESG Technology Impact gitu kan, itu biasanya 49% IT decision itu untuk mengurangi budget IT-nya seperti itu. Terus kemudian rata-rata semuanya bekerja di remote working gitu kan. Jadi kebutuhan untuk masalah bandwidth internet, terus kemudian protection-nya gitu kan. Kalau umpamanya kita bekerja di luar environment kantor gitu kan, biasanya kan mungkin user ya bisa masukin USB ataupun masuk ke internet publik gitu kan di cafe, nggak taunya ternyata dia kena hacking gitu kan, kemasukan si ransomware di situ. Nah, itu kemudian dia masuk ke jaringan kantor, dia kena semua. Nah, itu jadi masalah uh, remote working itu sendiri gitu kan. Bagaimana si organisasi tersebut juga menerapkan untuk si remote working tersebut gitu kan. Proteksinya bagaimana seperti itu. Oke, yang ini termasuk yang cyber threat-nya juga itu kan, karena WFH tadi itu gitu kan, 50% biasanya mereka percaya bahwa ketika kita kerja di luar pasti kita ada kemungkinan 50 banding 50 ya untuk terkena si cyber threat tersebut. Oke, masuk gitu kan. Kalau umpamanya kita ngomongin di legacy backup itu sendiri gitu kan, ketika kita menerapkan use case seperti tadi itu gitu kan, yang dimana kita kerja di luar, yang data juga mungkin nggak ke-filter gitu kan dari si ketika kita kerja di luar gitu kan, ataupun budgetnya juga untuk penambahan data backup dan data semakin banyak gitu kan. Nah, biasanya legacy backup itu kompleks gitu kan. Mungkin saya katakanlah mengakses ke virtual application yang ada di dalam data center kita gitu kan. Ketika kita mengakses ternyata kita mengcopy sebuah induk file ransomware katakan seperti itu untuk masalah protection-nya, dan kita sering melakukan itu. Kemudian masalah production juga kan, ini kita ngomongin di area production, kompleks arsitekturnya. Mungkin ketika kita masuk ke jaringan internal ternyata sudah kesebar semua, itu jadi problem. Nah, untuk ngomongin si legacy backup ini sendiri, untuk kompleks arsitektur ini gitu kan, kalau kita ngomongin legacy backup, kita sebut, saya sering ngomong adalah kita tritir gitu kan, tritir. Jadi kita punya master server, kita punya media server, dan kita punya target storage-nya, itu kan baik itu nanti cache library ataupun disk library. Terus kemudian kalau umpamanya area yang terbaru ini kita mungkin hybrid antara on-premise dan cloud gitu kan, mungkin kita butuh gateway untuk melakukan backup ataupun melakukan replikasi dari on-premise ke cloud seperti itu. Terus kemudian kalau kita ngomongin datanya sendiri itu kan di dalam situ adalah kita fragmented, inefficient, dan security exposed gitu kan. Kenapa security expose-nya gitu kan? Jadi kita nggak tahu si server ini ketika kita ngobrol dengan yang kita proteksi gitu kan,
mungkin dia tidak menggunakan secure connection seperti itu. Jadi ketika dia ada serangan di area yang kita proteksi, ternyata si legacy backup ini tidak tahu bahwa itu adalah file yang sudah terinfeksi, seperti itu. Terus kemudian arsitektur pun sendiri juga pasti kita punya production environment, kita punya disaster recovery juga seperti itu kan. Dan kita lihat modelnya juga mirip-mirip gitu kan. Jadi ketika kita melakukan backup sendiri pasti ada yang namanya redundant data, terus kemudian expensive juga gitu kan. Kenapa? Karena kita harus menyamakan antara production environment dengan disaster recovery itu sendiri. Terus kemudian ditambah lagi kalau kita ngomongin legacy backup juga scalable gitu kan. Jadi semakin besar pertumbuhan yang ada di atas gitu kan di tier 1 itu untuk masalah aplikasinya, database-nya ataupun storage-nya gitu kan. Ketika kita ngomongin si tier ini konsep dari legacy backup ini gitu kan, ketika kita menambahkan sesuatu mungkin kita harus down terlebih dahulu seperti itu ataupun memiliki keterbatasannya. Ditambah lagi tadi itu. Jadi untuk yang WFH tadi mungkin sudah semua server dialihkan ke cloud gitu kan. Katakanlah seperti itu. Nah, ini untuk bagaimana si perusahaan tersebut memanage dari tiga konsep tadi ini, dari PC, VR, dan cloud-nya seperti itu. Apalagi cloud-nya juga multiple. Nah, yang kita sebut ini adalah masalah data fragmentation tadi itu. Semua data ada, jadi redundant, dengan DC ada, di hybrid ada, di disaster recovery pun juga ada. Seperti itu. Dan kita nggak tahu seberapa penting data ataupun kita nggak tahu juga seberapa penting data yang kita punya ini gitu kan. Apakah kalau hilang ini datanya berapa harganya seperti itu. Oke. Nah, kalau kita ngomongin masalah backup itu kan kita Cohesity akan mencoba untuk melakukan redefining backup dan data management itu sendiri gitu kan. Semuanya kita buat simple. Kita tidak ada yang namanya tier tadi itu. Kita semua jadi satu di sini gitu kan. Baik itu nanti dari media masternya ataupun target storage-nya semua jadi satu. Jadi manage-nya lebih gampang seperti itu. Jadi kita bisa proteksi dari itu virtual physical server database ataupun NAS kita, dan di environment production, disaster recovery ataupun di cloud, semuanya di manage menjadi satu. Ujung-ujungnya apa? Jadi masalah simplified. Jadi semua easy. Jadi nanti kita punya konsep adalah bagaimana kita punya yang namanya global UI. Jadi satu UI tersebut kita bisa menangani dari beberapa lokasi ini semua seperti itu. Oke, terus kemudian yang pasti ujung-ujungnya dalam masalah efisien itu sendiri kita nggak butuh yang nama tadi itu tier tadi. Terus kemudian yang pasti untuk masalah protection sendiri gitu kan kita immutable dari serangan si ransomware ataupun ketika file yang bervirus tadi itu sudah masuk terus kemudian kita akses file tersebut gitu kan. Biasanya kan kalau kita ngomongin di environment Linux ataupun di environment Windows gitu kan, ketika kita mengakses file yang sudah bervirus biasanya langsung otomatis menjangkiti semua file-file yang ada. Nah, kalau kita di dalam Cohesity gitu kan, kita bisa bikin Cohesity file tersebut immutable dari serangan si virus-virus yang ada. Seperti itu. Dan itu semua bukan masalah data protection aja di sini. Kita punya sebagai file and object, disaster recovery, development and test, dan termasuk analitiknya juga di sini semua. Seperti itu. Kalau kita ngomongin di area DC gitu kan, production environment gitu kan, terus kemudian kita ngomongin di disaster recovery juga gitu kan, semuanya kita bisa optimize dan kita bisa melakukan cost efektivitas di sini dan feature scalable-nya. Jadi katakanlah untuk tahun pertama ini saya butuh hanya 4 node. Kemudian berkembangnya data itu kan saya butuh tambahan lagi seperti itu. Jadi tanpa ada perubahan yang secara disruptif gitu kan. Jadi semuanya scalable. Jadi nggak perlu mati dulu, nggak perlu down dulu untuk sistemnya, untuk solusi si Cohesity ini semua bisa ditambahkan secara plugin seperti itu, pluggable lah. Oke. Nah, kalau kita ngomongin semuanya gitu, Cohesity untuk masalah data protection ini gitu kan, kita punya yang namanya comprehensive protection gitu kan. Kita sudah berbasis enterprise gitu kan untuk masalah protection data source-nya gitu kan. Terus kemudian kita punya hanya satu software aja gitu kan, software defined solution. Jadi kita nggak butuh katakanlah ada beberapa produk kalau umpamanya kita ngomongin untuk backup MongoDB, untuk backup AX, katakan untuk backup Hadoop gitu kan. Oh ini butuh untuk backup SAP, oh ini butuh tambahan software ini, butuh tambahan software enggak. Jadi kalau di Cohesity semua sudah dalam satu software yang terdefine ini semua. Seperti itu.
Oke, terus kemudian untuk masalah restore sendiri ataupun recovery-nya itu sendiri gitu kan, kita punya yang namanya nanti instant recovery gitu kan. Itu benar-benar cepat. Jadi ketika terjadi sesuatu dengan environment kita gitu kan, terutama VM ataupun bare metal kita bisa langsung melakukan rapid recovery seperti itu. Oke, ujung-ujungnya apa gitu kan untuk masalah tadi itu, jadi pertanyaan-pertanyaan tadi itu kita bisa melakukan lower TCO. Terus kemudian untuk masalah efisiensi juga, kenapa? Karena ketika kita melakukan backup tadi itu dari yang tradisional environments yang common lah ya, Windows, Linux, terus kemudian VM dan macam-macamnya, terus kemudian kita backup yang namanya MongoDB gitu kan, terus kemudian yang namanya si apa Hadoop gitu kan, itu dalam satu kontrol yang sama, gitu ya, bukan berbeda-beda kontrolnya, manajemennya, seperti itu. Terus kemudian yang pasti untuk masalah keamanannya kita juga bisa melakukan mitigated risk itu sendiri, seperti itu. Oke. Nah, kalau kita berbicara dengan arsitekturnya, gitu kan, advantage-nya apa sih, gitu kan? Kita punya platformnya kita sudah dalam bentuk web, pure web, gitu kan, bukan lagi Java Console, dan semuanya bisa diakses, gitu kan, menjadi dalam satu single pane UI, seperti itu. Terus kemudian untuk masalah platformnya sendiri, ketika kita ada upgrade, kita ada penambahan, gitu kan, kita nggak perlu namanya sistem mati, gitu kan, kita bilang adalah non-destructive upgrade. Seperti itu. Terus kemudian untuk masalah efisiensinya sendiri, itu kan ketika kita membeli gitu ya, membeli solusi ICT gitu kan, kita mendapat yang namanya tadi itu feature yang namanya dedup. Jadi kita nggak perlu biaya tambahan untuk membeli sebuah license dedup itu sendiri, seperti itu. Terus kemudian masalah compression dan erasure coding untuk masalah proteksi keamanan availability dari si server tersebut gitu kan, kita sudah dapat semua di sini. Terus kemudian kita bisa melakukan yang namanya ini advantage-nya gitu kan, global visibility. Jadi ketika kita mencari suatu file backup ataupun source backup yang kita pengen tahu gitu kan, lokasinya ada di mana gitu kan, itu tinggal kita search aja di sini seperti fungsinya si Google itu sendiri, seperti itu. Terus kemudian masalah rapid recovery itu sendiri itu kan, dari advantage tadi itu kita backup gitu kan di environment kita gitu kan, terus kemudian kita mau restore di mana aja gitu kan, kita bisa lakukan, baik kita nanti di DR-nya ataupun di cloud gitu kan, secara langsung kita bisa lakukan seperti itu. Kemudian masalah delivery insight-nya, kita punya yang namanya tadi itu, kita bisa tahu data kita di dalam kita itu seperti apa, yang kita backup itu seperti apa, itu kita bisa tahu di situ semua, seperti itu. Oke, terus kemudian yang pasti ketika kita ngomongin backup gitu kan, kita punya yang namanya integrated cyber security gitu kan. Jadi kita bisa melakukan prevent, detect, and recover itu sendiri, seperti itu. Terus masuk dari anti ransomware, virus dan vulnerability yang ada, seperti itu. Oke, kenapa kita bilang tadi Cohesity itu immutable gitu kan? Jadi Cohesity itu mengambil konsepnya, terus kemudian Cohesity kok kenapa bilang tadi Google File System gitu kan ya? Cohesity mengadopsi Google File System dengan namanya sendiri, itu adalah Cohesity SpanFS gitu kan. Jadi konsepnya itu dari semua kita punya katakanlah 3 server ataupun 4 server, 5 server, semuanya dijadikan satu menggunakan SpanFS. Jadi SpanFS adalah software defined storage gitu kan. Jadi di sini semua itu nanti kita bisa akses nanti sebagai NFS, SMBSD, Data Protect, itu semua jadi satu. Dan konsepnya Cohesity itu kita punya yang namanya SSD, HDD, ataupun nanti ketika kita implementasikan si Cohesity di dalam cloud dengan environment, baik itu Azure, AWS, ataupun GCP, semua bisa kita lakukan dengan si SpanFS ini. Seperti itu. Terus kemudian kenapa kita bilang immutable gitu kan, karena kita menggunakan konsep snap tree. Jadi setiap perubahan yang kita lakukan di dalam Cohesity gitu kan, sebenarnya tidak akan menimpa file-file sebelumnya, seperti itu kan. Kenapa? Karena kita akan dibikinkan sebuah blok baru gitu kan. Jadi blok-blok baru tersebut ketika ada perubahan gitu kan, baik itu nanti mungkin penambahan hanya satu kata ataupun satu huruf gitu ya di dalam itu. Jadi sebenarnya nanti yang file yang lama itu gitu kan akan dibikinkan file yang baru di situ. Nah, konsepnya kan dengan menggunakan si Cohesity Snap Tree ini gitu kan. Jadi itu. Jadi
ketika kita melakukan restore file tersebut ataupun restore CVM tersebut ataupun restore bare metal tersebut gitu kan, itu benar-benar cepat. Jadi kita nggak perlu yang namanya seperti konsepnya yang Dedup yang saat ini gitu ya. Dedup saat ini kan kita harus melakukan rehydrate seperti itu kan. Kalau dengan SAMP3 itu sudah fully hydrate. Jadi nggak perlu menunggu lama-lama untuk melakukan recovery-nya seperti itu. Oke. Ditambah lagi cohesity itu sendiri gitu kan. Kita benar-benar simple scale operation. Kenapa? Karena kita basis software defined gitu kan. Untuk proteksi dari tradisional ataupun modern data source itu sendiri gitu kan. Terus kemudian kita punya kalau katakanlah dari on-premise kita beralih juga memiliki environment dari cloud itu sendiri gitu kan, kita punya cloud native gitu kan, kita support untuk public, private, hybrid ataupun multi SaaS untuk protection-nya. Terus kemudian ketika nanti ada penambahan ataupun nanti servernya katakanlah rusak satu gitu kan, itu nanti benar-benar non-destructive gitu kan. Jadi semua konsep, semua yang sudah kita lakukan tetap bisa melakukan backup gitu kan. Kalau umpamanya kita gunakan sebagai NAS, nanti kita tetap bisa melakukan share gitu kan. Nanti setelah ada pengganti baru kita jalankan. Kita ganti yang rusak, kemudian kita masukin yang baru seperti itu. Oke. Dan semua itu dikontrol menggunakan Unified Global Management sendiri. Jadi Unified Global Management ini kita menggunakan Helios gitu kan. Dari sini semua nanti kita bisa melihat apa sih yang terjadi di environment cohesity kita seperti itu. Oke. Nah, kalau kita ngomongin web scale linear gitu kan, kalau kita ngomongin legacy environment, legacy backup gitu kan, kalau umpamanya kita ngomong, oh saya butuh storage nih gitu kan, saya butuh penambahan storage, ya udah kita beliin storage server gitu kan, tetapi jaringan networknya tetap aja sama. Katakanlah di awal kita menggunakan 2 kali 10 giga gitu kan, yang bertambah hanya storage-nya aja, tapi compute dan networknya itu masih tetap sama. Dengan berbeda dengan konsepnya si cohesity ini dengan menggunakan si web scale linear scaling ini gitu kan. Jadi semakin banyak node-nya gitu kan, kita pernah ngetes sampai 256 node gitu kan, dengan capacity 5 petabyte gitu kan. Jadi benar-benar linear performance-nya. Jadi semakin banyak node-nya gitu kan, semakin banyak servernya gitu. Semakin cepat untuk masalah network-nya, untuk masalah pembacaan disk-nya gitu kan. Jadi benar-benar semua terangkat. Jadi nggak ada yang namanya, oh yang nambah cuma kapasitinya aja, enggak. Jadi network-nya pun kita nambah, processing-nya kita nambah, storage-nya pun juga kita nambah. Seperti itu. Jadi benar-benar performingnya adalah linear ya, bukan hanya menambah kapasitasnya aja, seperti itu. Oke, terus kemudian kita punya juga tadi yang disebut di awal, kita punya yang namanya global space efficiency itu sendiri. Jadi ketika kita mengimplementasikan si cohesity gitu kan, membeli invest di cohesity gitu kan untuk FL1 kita nggak perlu namanya lagi adalah pembelian license Dedup, gitu kan, karena cohesity saya sebut di awal kita bisa melakukan sebagai backup dengan data protect-nya ataupun sebagai smart file-nya gitu kan. Semua kita dapatkan yang namanya global efficiency ini. Global variable length dedup-nya itu kita dapat semuanya. Jadi ketika kita invest di cohesity environment gitu kan, kita semua sudah dapat yang namanya global variable length dedup ini. Termasuk sama compression-nya dengan konsep erasure coding ataupun replication factor untuk dari sisi servernya seperti itu. Oke. Nah, masuk ke environment gitu kan. Ini contohnya adalah tampilan webnya gitu kan. Jadi kita bisa mencari data-data kita gitu kan dari apapun itu backup ataupun itu file gitu kan. Nanti kita bisa cari di sini gitu kan. Katakanlah ini backup di VM ya. Kita bisa melihat isi VM-nya apa sih. Seperti itu kan. Mungkin ada file-file kita bisa nge-search gitu kan. Jadi baik itu nge-search-nya katakanlah pakai bintang pun juga bisa ataupun detailnya katakanlah saya lupa nama filenya apa tapi saya ingat isinya gitu kan, kontennya ketika katakanlah penjualan tahun 2021 bulan September seperti itu kan, ternyata muncul di beberapa tempat seperti itu. Nah ini benar-benar seperti Google like web search-nya gitu kan. Terus kemudian kita bisa tahu gitu kan yang disimpan sebenarnya dalam sini adalah data ataupun metadatanya seperti itu. Terus kemudian kita bisa cari gitu kan di berbagai cluster yang kita manage. Seperti kan ketika kita menggunakan si global UI tadi itu gitu kan, kita punya 5 cluster gitu kan. Kita bisa search semuanya dalam satu di situ. Jadi kita nggak perlu masuk ke
masing-masing cluster seperti itu. Oke, terus kemudian kita pun juga support yang namanya continuous data protection di sini untuk masalah protect, recover, ataupun instant mount dan clone itu sendiri. Semua jadi satu di sini. Jadi nanti ketika ada problem ataupun kita butuh yang namanya test and development gitu kan, ataupun untuk masalah clone database gitu kan, kita bisa lakukan di sini semua. Seperti itu. Oke, kalau kita kembali lagi kita ngomong state mass restore gitu kan untuk di legacy versus Cohesity gitu kan. Seperti saya bilang di awal, ini data 50 giga dari VM gitu kan. Untuk legacy sendiri sampai dengan user access gitu kan. Jadi si user bisa akses datanya itu butuh waktu sekitar 45 menit. Kenapa? Karena kita harus initiate restore, si backup software legacy tersebut melakukan rehydration, dia ngambil database deduknya, terus kemudian dia baru dia melakukan restore data, gitu kan. Jadi kita restore di dalam katakanlah VM, gitu kan, VMware, kita restore terlebih dahulu, baru user bisa akses. Sedangkan kalau di Cohesity, gitu kan, itu kita bisa langsung akses data tersebut. Jadi initiate restore, jadi kita melakukan restore, kita tentukan tempatnya di mana untuk melakukan restore. Jadi kita akan presence data disknya dulu ke dalam si VM tersebut. Jadi si user langsung bisa melakukan melihat gitu kan, oh langsung tahu saya ada di sini, saya mau ambil ataupun nanti application VM ini akan saya nyalakan sebagai yang tadi itu yang VM katakanlah VM aplikasi yang rusak, saya bisa nyalakan sebagai VM aplikasi. Baru setelah user itu yakin semuanya data-datanya komplit, baru dia bisa melakukan restore data. Jadi sampai ke user access itu kan kita lebih cepat. Kenapa? Karena kita bisa melakukan instant restore tadi, langsung kita bisa presence dari Cohesity sebagai disk yang ada di dalam VM Hyper-V ataupun si VMware ataupun si RHV ataupun si Nutanix seperti itu. Oke. Nah, kelebihan lagi gitu kan di dalam Cohesity itu sendiri gitu kan. Kita bisa menjalankan aplikasi-aplikasi secara langsung. Jadi kita nggak butuh aplikasi server tambahan gitu kan. Semua bisa langsung jalan di dalam Cohesity seperti itu kan. Ketika kita menambahkan aplikasi-aplikasi tersebut gitu kan, yang kita dapat mungkin kita butuh dari compliance data kita gitu kan. Kita bisa ngecek compliance data kita ataupun cyber security gitu kan, ataupun serangan gitu kan, anti ransomware ataupun si analitiknya kita bisa dapat semua di situ tanpa harus menambahkan server baru ataupun membeli license tambahan seperti itu kan. Kenapa? Karena WSD sendiri pun sudah support untuk nge-build aplikasi di marketplace ini dalam bentuk Kubernetes dalam sini. Jadi benar-benar sudah terkontainer di sini di dalam Cohesity-nya. Oke, kita masuk ke anti ransomware itu sendiri itu kan. Arsitektur yang ada di Cohesity sendiri adalah kita bisa melakukan defense backup. Kenapa? Dari defense backup ini kita punya yang namanya WOM untuk masalah data log itu sendiri. Terus kemudian untuk masalah authentication kita punya RBAC dan multifactor authentication. Terus kemudian kita punya data isolation dengan span tree tadi itu. Terus kemudian kita yang namanya immutable backup tadi itu dengan span FS-nya. Jadi setiap data yang masuk ke dalam span FS gitu kan, yang kita punya, file system yang kita punya gitu kan, pasti sudah terjamin dengan masalah immutable-nya. Terus kemudian dengan konsep span tree-nya tadi itu kita punya namanya data isolation. Setiap perubahan ataupun penambahan data itu tidak akan mempengaruhi data yang lama. Jadi kita akan dibikinnya sebuah blok baru di situ seperti itu. Oke, dengan konsep tadi itu di dalam base itu adalah incremental forever. Jadi setiap ada perubahan, dia akan bikinin data-data terbaru tanpa harus menimpa yang lama. Oke, ini dari sisi defense-nya, gitu kan, pertahanannya. Kemudian dari sisi detect-nya sendiri, gitu kan. Ketika si environment Cohesity kita diintegrasikan dengan Helios, Helios adalah merupakan cloud management dari si Cohesity, gitu kan. Kita bisa mendapatkan namanya machine learning based detection. Jadi di machine learning based detection ini kita bisa tahu setiap file yang ada dalam Cohesity itu akan kita bilang adalah akan dianalitik di situnya. Jadi nanti katakanlah selama ini ada satu file yang ukurannya yang kita analitik, kita ngomong satu file aja yang file satu file mungkin step backup itu dia jumlahnya sebesar 48 MB dengan extension katakanlah .doc atau PTX gitu. Ketika kita melakukan backup terus itu kan ternyata pada hari ke-10 itu ada kejanggalan. Jadi ukuran filenya tetap gitu kan, tetapi
ekstensinya berubah tiba-tiba seperti itu. Ataupun nama filenya tetap gitu kan, tapi ekstensinya tetap, tapi ukuran filenya berubah gitu kan. Dan itu terjadi 2 hari, 3 hari seperti itu dengan sama. Gitu kan. Nah, itu nanti dari machine learning ini kita bisa menginformasikan bahwa ini ada anomali di file Anda yang katakan nama filenya dan nama file A seperti itu. Terus kemudian dari ukurannya yang tadi itu 45 MB tiba-tiba menjadi 5 KB katakanlah seperti itu. Dia akan menampilkan trafficnya di situ. Terus kemudian dia akan mengatakan ini bisa kita restore pada 10 hari yang lalu seperti itu. Jadi katakanlah untuk tanggal 7 berarti tanggal 29 katakanlah. Ini file tanggal 29 file ini file yang paling bersih. Jadi kita nggak harus merestore urut ke belakang secara manual. Jadi kita langsung bisa dapat untuk suggest silahkan di restore pada tanggal sekian. Kenapa? Karena kita punya machine learning tadi di sini. Terus kemudian untuk masalah reduce downtime itu sendiri, itu kan dari machine learning recommendation tadi itu kan, itu kita bisa langsung restore secara instan. Jadi katakanlah untuk file, kita bisa langsung download file tersebut pada tanggal yang direkomendasikan dari machine learning, gitu kan. Terus kemudian kita juga bisa melakukan masalah vulnerability. Jadi ketika semua data yang kita katakanlah VM ataupun bare metal kita yang di backup di dalam si City, kita bisa melakukan cyber scan untuk menentukan vulnerability yang ada di situ. Oke, kalau kita ngomongin cyber security untuk rapid recovery sendiri, itu kan jadi semua single global platform, itu kan untuk mereduce attack surface-nya, jadi semua single gitu kan, baik itu nanti UI-nya, aksesnya semua single gitu kan, dari kontrolnya juga semua single. Terus kemudian dari defense sendiri backup setiap yang masuk, file yang masuk dalam positif, bukan hanya backup aja gitu kan, file yang dijadikan sebagai NAS tadi itu gitu kan, itu dalam bentuk immutable dan warm seperti itu. Terus kemudian kita punya yang namanya detect ransomware gitu kan, berbasiskan Helios machine learning driven anomaly detection. Terus kemudian kita visibility-nya kita bisa tahu dengan machine learning tadi itu yang recommendation-nya kita bisa tahu kapan recovery yang clean, benar-benar clean. Terus kemudian dengan cyber scan juga kita bisa tahu vulnerability yang kita backup di dalam situ. Kemudian ujung-ujungnya apa? Kita punya tadi teknologi namanya instant mass restore. Jadi file tersebut ketika kita habis kita initiate, kita bisa langsung akses file tersebut. Oke. Nah, ini benar-benar untuk arsitektur data manajemennya. Jadi hardware-nya itu tidak mengikat. Jadi satu cluster mungkin katakanlah satu cluster kita hari ini kita menggunakan Cohesity server, Cohesity node. Mungkin next year kita pakai Cisco ataupun SPE ataupun Pure ataupun yang macam-macamnya, Fujitsu gitu kan. Itu nanti kita bisa manage menggunakan si Cohesity ini karena tadi itu kita menggunakan si span file system tadi sebagai software defined storage-nya. Seperti itu. Gitu kan. Semuanya satu software untuk berbagai platform untuk semua workload dan data protection-nya. Seperti itu. Oke. Terus kemudian dari UI-nya sendiri itu kan karena kita katakanlah punya 2 ataupun 5 cluster gitu kan. Semua kita punya simple global management gitu kan, berbasiskan web. Jadi sudah pure web gitu kan, bukan Java console lagi. Kita semua kata kita sebut adalah One UI ini seperti itu. Kemudian tambah lagi kita bisa menjalankan aplikasi secara langsung di dalam Cohesity. Dan kita bisa ambil dari Cohesity Marketplace. Ini arsitektur, the new arsitektur untuk sebuah data management. Jadi semuanya dalam satu environment. Oke, kita masuk ke Cohesity Smart File. Jadi kalau kita sebut ini untuk masalah unstructured data management itu kan, kalau umpamanya Bapak Ibu lihat itu kan files gitu kan. Kalau umpamanya smart file pasti nggak jauh-jauh berhubungan dengan masalah storage gitu kan. Masalah mungkin sebagai NAS kah atau mungkin sebagai target storage dan macam-macamnya seperti itu. Oke. Mohon maaf saya minum dulu. Ya, sambil menunggu Pak Rizky, bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan, silahkan mengetik di kolom Q&A ya, supaya nanti Pak Rizky bisa menjawab atau panelis akan bantu menjawab di Q&A tersebut. Silahkan Pak Rizky. Oke, terima kasih Bu Nindi.
Kalau kita ngomongin masalah smart file gitu kan, tadi kembali lagi, tadi backup berkembang, ukuran file unstructured juga pasti berkembang gitu kan. Ditambah lagi, kebutuhan untuk masalah object storage, terus kemudian untuk kebutuhan penyimpanan informasi-informasi dari mesin data, log-log ya, syslog seperti itu, kebutuhan untuk user directory-nya, project shares-nya gitu kan. Kenapa tadi itu kerja di rumah gitu kan, semua ditaruh di dalam Cohesity gitu kan, bukan NAS biasa gitu kan. Kalau kita ngomongin NAS biasa, kena kena ransomware ya kena semua seperti itu kan. Kalau kita ngomongin di Cohesity, nanti dengan immune table-nya tadi itu, kalau punya satu kena itu kan dia nggak akan mengenain semuanya. Ini kelebihannya seperti project share. Ataupun sebagai tempat surveillance gitu kan, tempat CCTV gitu kan. Tempat lokasi, jadi nanti kita katakanlah pakai network, NVR-nya kita taruh, si Cohesity ini akan present sebagai storage-nya di NVR tersebut. Itu kita bisa lakukan. Kemudian untuk masalah backup data ya Cohesity sebagai backup data juga bisa ataupun tier data. Jadi Cohesity sendiri nanti konsepnya adalah ada yang flash storage ataupun yang kita butuh yang data tier, kita bisa melakukan tiering. Jadi setiap data yang butuh kecepatan tinggi kita taruh di flash storage-nya. Kalau umpamanya data yang cold itu kan kita bisa taruh di dalam si Cohesity yang lambat gitu. Ataupun nanti kita bisa jadikan Cohesity sebagai tier data dari aplikasi Splunk seperti itu kan, untuk menyimpan cold data dari si Splunk itu sendiri seperti itu. Terus kemudian untuk healthcare data juga kita bisa lakukan gitu kan. Kenapa? Karena Cohesity ini semua bisa mempresence tadi itu NFS, SMB ataupun si connection seperti itu. Dan macam-macam untuk masalah video footage itu kan, analytic data, cloud application data itu kan sebagai S3 object gitu kan. Kita juga bisa melakukan semua dalam Cohesity Smart File ini seperti itu. Nah, kalau umpamanya kita ngomongin value data gitu kan, data value gitu kan, dengan berjalannya waktu kita expected data yang kita punya itu adalah tinggi gitu kan. Terus kemudian growth-nya tinggi, terus kemudian mobile apps-nya gitu kan, IoT-nya, generate datanya gitu kan, 2025-nya sampai dengan 73,1 zettabyte gitu kan. Ternyata kita ada ROI-nya, jadi ketika dengan kita mau data kita ini kira-kira growth-nya seperti ini 42% gitu kan. Tapi untuk pembeliannya gitu kan, relatifnya kita nggak bisa membeli dengan growth rate tersebut gitu kan. Jadi ada gap di ROI-nya ini gitu kan. Jadi benar-benar kita nggak match SLA-nya gitu kan, kebutuhan datanya. Ternyata tahun depan ini kita butuh storage tambahan sekitar 1 peta katakanlah seperti itu kan. Tapi ternyata setelah kita cek budgetnya nggak nyampe 1 peta, katakanlah cuma 100 tera aja kita bisa beli. Nah, jadi relatifnya benar-benar turun, jadi growth datanya ya mau nggak mau kita harus berhemat data yang kita simpan kan. Tapi kenapa ujung-ujungnya apa? Tapi kan data itu seperti kita di awal, data itu benar-benar renewable source gitu kan, renewable source kayak minyak bumi gitu kan, sangat-sangat penting seperti itu. Terus kemudian ditambah lagi maunya manajemen kita bisa menyimpan informasi yang berhubungan dengan perusahaan kita gitu kan, dari Facebook kah ataupun dari tadi itu dari Twitter dan macam-macam ya gitu kan, kita simpan semua dalam satu ini gitu kan. Dan rata-rata 90% starter datanya dengan pembelian tadi mungkin 100 terabyte itu mungkin nggak cukup seperti itu kan. Nah, nanti yang ini biasanya jadi gap di sininya seperti itu. Terus rata-rata siapa sih yang responsibility adalah chief director officer-nya seperti kan. Kenapa? Karena ternyata expected kita punya data seperti ini, tapi ketika kita realnya ya kita hanya mampu 100 terabyte, ini katakanlah 1 petabyte seperti itu. Oke, nah ini kalau umpamanya terus ditambah lagi kalau kita ngomongin data gitu kan, oh yaudah daripada kita beli di on premise yaudah kita pakai ke cloud aja seperti itu kan, tiering to public cloud itu kan. Kalau kita ngomongin tiering ke public cloud itu kan, mungkin ya kita masih bertanya-tanya apakah data kita ini aman nggak sih kalau kita taruh di public cloud tersebut. Terus kemudian kalau kehapus data kita di public cloud itu bisa nggak sih si provider tadi itu gitu kan merestore data kita gitu kan. Tapi pada pada aslinya gitu kan, ketika ada file tersebut kehapus gitu kan, itu si
penyedia provider tadi tidak bisa melakukan restore di situ. Kenapa? Karena data yang di dalam situ kan sudah disebutkan di perjanjian milik si customer, bukan milik si providernya. Provider hanya menjaga data itu ada selama 24 kali 7 kali 1 tahun, kali 24 kali 7 gitu ya. Jadi benar-benar itu. Tapi untuk isi datanya sendiri semua tanggung jawab dari si customer-nya, seperti itu. Terus kemudian scale solution-nya gitu kan, kita mungkin nambah storage gitu kan, karena mungkin kepentok di kepentok di controllernya, seperti itu kan. Terus kemudian tempatnya juga sudah nggak ada lagi gitu kan, masalah compliance juga, IT budget pun juga sama kena gitu kan. Jadi kalau mau kita scale-nya mungkin kita jadi pusing gitu kan, antara kita mau scale existing ataupun lari ke cloud itu sendiri gitu kan. Jadi untuk yang ke cloud ataupun traditional solution itu kan semua punya keuntungan dan kelebihannya masing-masing, kerugiannya masing-masing, seperti itu. Terus kemudian kalau umpamanya kita ngomongin consideration sendiri gitu kan, data loss 57% itu mikirin bagaimana recoverability dari data loss tadi itu kan, baik itu nanti ditaruh di cloud ataupun kita ekspansi file storage kita gitu kan, server NAS storage kita ataupun file server storage kita seperti itu kan, ataupun masalah infrequently akses datanya seperti apa gitu kan, yang kita simpan ternyata datanya itu sudah nggak diakses dan kita tidak bisa tahu gitu kan. Jadi itu masalah dari datanya itu sebenarnya udah punya orang yang research dan isinya cuma video aja gitu kan. Dengan teknologi tadi itu kita tidak bisa tahu data tersebut dengan datanya segitu. Itu sebenarnya masalah yang di solution consider-nya ini mikirnya adalah masalah centralized data management systemnya seperti apa. Jadi katakanlah saya punya berbagai macam storage server gitu kan, mungkin yang terkenal ada NetApp, ada Pure, ataupun ada HPE, Tripart, ataupun Dell dan macam-macamnya gitu kan, ataupun sampai ke DNAP gitu kan, yang Synology, yang untuk yang kecil-kecil seperti itu kan, itu pasti kita pusing dengan manajemen itu sendiri seperti itu. Terus kemudian masalah increase account attack ya, gitu kan, kalau kita masukin ke cloud gitu kan, yaitu sering brute force gitu kan di area cloudnya sendiri. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar gitu kan, si produk cloud gitu kan, itu berada 2 tahun yang lalu itu sampai terkena ransom, bukan 2 tahun ya, 2017, 2016 ya, 2016, 2017 sampai terkena ransomware sendiri gitu kan. Padahal dia ngeklaim cloud kita aman dari ransomware, tapi data-data customer-nya kena ransomware di cloud-nya mereka, seperti itu. Itu sempat jadi gitu kan. Kalau umpamanya kita prioritizing seperti ini gitu kan, untuk masalah insecure gitu kan, recoverability, kita perlu akses atau data availability-nya. Dan kalau insecure data aksesnya gitu kan, efisiensinya seperti apa, kapasitinya seperti apa, terus kemudian untuk keeping datanya itu seperti apa, untuk masalah security-nya gitu kan, keeping data WAM-nya, cold-nya ataupun si code-nya data tersebut itu seperti apa. Jadi menjadi pertanyaan yang pusing di sininya seperti itu. Terus kemudian ujung-ujungnya apa, kita pengen mendapatkan sebuah benefit yang lain gitu kan, streamline gitu kan, elevated application seharusnya, terus kemudian kita punya insight di data kita pengen punya simplify manajemen itu sendiri gitu kan, ataupun penggunaan si storage tersebut sebagai tadi saya bilang NAS ataupun NFS, SMB ataupun si object storage itu sendiri. Terus kemudian ketika kita pengen melakukan ekspansi pengembangan gitu kan, yang pasti kita pengen namanya seamless scale seperti itu. Terus kemudian yang pasti future proof gitu kan, jadi kita support untuk berbagai modern workload gitu kan. Terus kemudian kita pengennya kita yang manage atau partner yang manage, dan pertanyaan ini semua kita bisa jawab menggunakan Cohesity Smart File di sini semua seperti itu. Oke, jadi Cohesity benar-benar mencoba untuk mensimplify gitu kan data management di enterprise dan mengunlock insight-insight data yang value yang punya enterprise data itu sendiri. Seperti itu. Nah, Cohesity Helios itu kan, Helios ini merupakan produk dari si Cohesity, itu adalah cloud management. Jadi ini single pane UI-nya gitu kan. Jadi ketika kita punya data di CDR, Robo itu kan, ataupun di cloud gitu kan, semua kita manage di
Helios ini, seperti itu. Oke, jadi kita bisa cari tahu posisi data kita di mana, status cohesity kita seperti apa, dan macam-macamnya di sini semua. Seperti itu. Nah, kalau umpamanya consolidating backup gitu kan, tadi seperti di awal gitu kan, baik itu nanti data protection, files and object, semua bisa di-manage di Cohesity menggunakan single pane global management ini. Seperti itu. Ujung-ujungnya apa sih? Itu kan benefitnya, itu kan approach-nya, gitu. Semua data kita ataupun cluster kita semua di-manage dari satu software. Seperti itu. Jadi di sini kita punya yang namanya hyperscale designs, kemudian full suite function. Jadi tidak ada yang dipotong. Jadi manajemen konsol langsung direct ke cluster ataupun Helios itu semuanya mirip. Yang membedakan adalah di Helios itu kita bisa tahu status cluster kita. Jadi nanti storage-nya tinggal berapa, di Jakarta tinggal berapa, Surabaya tinggal berapa, di Azure tinggal berapa, gitu. Kita bisa tahu itu semua. Kalau di on-premise, di manajemen lokal pun juga kita bisa tahu kita tinggal berapa, gitu kan. Tapi kan kita tidak bisa melihat secara keseluruhan. Seperti itu. Oke, kita masuk ke smart file itu sendiri. Jadi tadi kita ngomongin di layer data protection-nya, gitu kan. Kalau kita di smart file itu sendiri, gitu kan, kita basisnya adalah software defined storage, gitu kan. Jadi kita scale without limit. Jadi umpamanya butuh capacity, kita tambahkan node-nya aja. Seperti itu kan. Jadi kita butuh capacity sampai berpeta-petabyte gitu kan. Kita bisa tambahkan scale out aja. Jadi tidak ada keterbatasan tadi. Satu controller mungkin hanya bisa handle 7 atau 10 disk bank gitu kan. Kalau umpamanya mau nambah lebih dari itu, ya kita harus beli controller baru gitu kan. Dan software yang di dalamnya ikut baru juga. Seperti itu kan. Nah, kalau dengan Cohesity, kita simple. Kita butuh storage tambahan, kita tambah node lagi baru. Tambah node lagi baru, tambah node lagi. Dengan web linear tadi itu, kita nggak hanya dapat storage-nya, kita dapat performance-nya, network-nya performance kita dapat, memori prosesor performance juga kita dapat. Seperti itu. Terus kemudian kita punya efisiensi. Kalau di tempat lain, gitu kan, menggunakan storage yang lain, itu kan mungkin beli license dedupe terpisah, ataupun tidak punya namanya deduplication, gitu kan, untuk yang storage kecil, gitu kan. Di Cohesity ketika kita punya mengakuisisi atau invest di Cohesity gitu kan, kita sudah dapat yang tadi namanya global dedupe di dalam smart file ini. Seperti itu. Terus kita bisa support yang namanya NFS, SMB S3 ataupun OpenStack Swift untuk connection-nya. Jadi untuk komunikasi di dalam Cohesity. Seperti itu, dan semua AC operate gitu kan, seperti kita mengakses file NAS biasa gitu kan. Jadi di sini punya policy base. Katakanlah tim divisi IT hanya bisa mengakses yang punya IT-nya aja, seperti itu. Dan enaknya lagi ketika kita mau search file gitu kan, kita punya namanya Google Like Experience. Jadi kita nggak tahu judulnya, tapi kita bisa search sampai dengan isi kontennya. Dengan catatan isi konten tersebut tidak di-encrypt ya, seperti itu. Terus kemudian katakanlah si Cohesity ini juga bisa kita integrasikan gitu kan dengan berbagai macam application, seperti itu. Oke. Kontennya gitu kan, kalau umpamanya kita derive value dari macam-macam kontennya gitu kan, yang kita datanya untuk masalah penyimpanan biasanya pasti konten manajemen, audio, video, corporate itu kan, video surveillance, AI ataupun machine learning gitu kan, digital archive, semua kita bisa taruh di dalam sini semua, seperti itu kan. Jadi kita manfaatkan si Cohesity ini sebagai tempat penyimpanannya, seperti itu. Dan industrinya itu sendiri gitu kan, ketika kita manfaatkan si Cohesity itu gitu kan, kita mungkin bisa taruh di law firm ataupun education, medical research, financial service, healthcare, dan macam-macam yang semua bisa kita manfaatkan. Jadi kalau umpamanya kita taruh smart file di healthcare mungkin sebagai tempat PACS archive, PNA archive, ataupun sebagai education gitu kan, collaboration itu kan, research, safety, security, innovation. Financial services itu untuk masalah log gitu kan, ataupun image dokumen, semua kita bisa taruh di sini itu semua di dalam si Cohesity, seperti itu. Terus kemudian yang pasti tadi itu dengan bantuan Helios tadi itu semua bisa gampang aksesnya, seperti itu. Jadi katakanlah saya punya cluster di Jakarta gitu kan, jadi tinggal akses aja
Cohesity itu kan saya mungkin kerja di Surabaya gitu kan, file saya ada di dalam situ, tinggal akses saja nanti ke single pen user single management tadi itu untuk mengakses data yang katakanlah ada di Jakarta untuk di-download katakanlah seperti itu. Jadi benar-benar ya internet di sini seperti itu, dan itu semua untuk mengatur masalah cluster policy-nya, real time monitornya ataupun agregat multi-cloud dashboard-nya kita bisa tahu di sini semua dengan menggunakan si Helios Management Console ini. Terus kemudian masalah untuk penambahan upgrade-nya gitu kan, update dan upgrade gitu kan, kita menganut yang namanya non-disruptly gitu kan, independent dan easily. Jadi ketika kita beli di awal ini, katakanlah untuk smart file ataupun sebagai backup gitu kan, data protect, kita hanya pakai 3 node karena minimum dari 3 node gitu kan. Jadi ketika ada satu yang down gitu kan, satu rusak gitu kan, itu masih tetap bisa berjalan, ataupun satu nanti tetap 2 itu masih bisa berjalan, smart file-nya masih bisa berjalan, update-nya masih bisa berjalan gitu kan. Terus kemudian kita expand pun juga nggak perlu mati, semua tetap masih bisa berjalan. Kita melakukan upgrade pun semua tetap masih bisa berjalan, dan itu sampai dengan node-node berikutnya seperti itu. Jadi benar-benar ketika ada sesuatu gitu kan, problem dengan node-nya kita, disk-nya kita gitu kan, semua masih bisa berjalan dengan si Cohesity gitu. Biasanya kalau umpamanya kita multi cloud benefit-nya gitu kan, untuk modern challenge-nya dengan si smart file ini gitu kan, akses scale anywhere, jadi kan kita bisa akses file kita di mana aja gitu kan. Jadi, ataupun nanti kita bisa manfaatkan si smart file ini sebagai tiering storage, archive storage ataupun replicate, kita bisa lakukan di sini semua. Sebagai disaster recovery gitu kan, kita bisa melakukan replicate gitu kan, multi cloud, on premise to cloud, cloud to on premise, kita bisa lakukan ini semua seperti itu. Terus kemudian untuk workload migration-nya gitu kan, jadi kita mungkin yang kita kerjakan di on premise kemudian kita lempar ke cloud seperti itu kan. Nah ini semuanya kita bisa lakukan di dalam si Cohesity Smart File ini semua. Oke, untuk masalah lifecycle management ya gitu kan, masalah manage-nya di dalam si Cohesity ini sendiri gitu, untuk khususnya untuk masalah smart file ini yang untuk menangani data dan structured data gitu kan. Sini semua kita punya metadata driver intelligent, fungsi tadi itu untuk masalah proteksi dari si ransomware itu sendiri gitu kan, dan kita bisa dapat yang namanya feature SLA ini. Jadi ketika semua data yang masuk, semua file gitu kan yang ada di dalam Cohesity ini gitu kan, itu semuanya udah pasti ke backup secara mandiri seperti itu. Jadi nanti ketika ada problem gitu kan, nanti kita bisa melakukan restore data itu sendiri gitu kan. Jadi kita bisa punya multiple version dari data tersebut seperti itu, dan semuanya benar-benar kalau umpamanya kita jadi pertanyaan kan, kalau umpamanya kita punya multiple version berarti kita semakin besar dong datanya gitu ya. Cohesity punya yang namanya tadi itu global dedupe, jadi semuanya yang ada dalam sini adalah sudah terdedup itu sendiri. Oke, jadi ketika kita nyari gitu kan datanya, kita kan source-nya dari apa, kita bisa melihat tipenya datanya, access, compliance, protection, destination-nya, semua kita bisa cek di sini semua, seperti itu. Oke, nah ini kalau saya bilang tadi di awal, kalau umpamanya modelnya tadi itu adalah selalu dibikinin blok baru gitu kan, ternyata dengan global inline deduplication ini sendiri itu kan compression, terus kemudian ada small file optimization gitu kan. Ini semua kita dapat dari unlimited clouds dengan space yang hemat di sini semua. Jadi sampai 2 kali sampai 3 kali space saving dengan 3 konsep ini semua. Seperti itu. Oke, ditambah lagi gitu kan, bukan hanya dari sisi backup-nya aja tadi kan. Kalau mau backup kita punya tadi itu di dalam smart file, teknologi smart file juga yang kita nanti diterapkan gitu kan, itu juga kita dapat namanya integrated cyber security gitu kan. Kita punya Fortified dataset gitu kan, dataset, jadi kita punya tadi itu SpanFS, semua di manage untuk masalah immutability-nya, terus kemudian kita punya konsep tadi WOM, Watch One Read Money gitu kan, read many. Jadi setiap data yang masuk di sini itu tidak akan bisa ditulis ulang. Ini teknologi dengan menggunakan si Span3 tadi itu. Terus kemudian kita punya air gap, terus kemudian kita punya encryption in block ataupun
data rest untuk masalah fortify dari datanya. Seperti itu. Terus kemudian untuk masalah kontrol aksesnya sendiri, jadi nggak bisa sembarangan orang gitu kan sampai mengakses ke file ataupun file sistem kita, gitu kan, semua sudah dipastikan ada no service backdoor. Jadi nggak bisa. Biasanya kan kalau umpamanya kita terjadi serangan ransomware gitu ya, biasanya kan dia si penyerang itu akan nge-brute force RDP protokol gitu kan. Jadi untuk masukin username, password dan macam-macam ya seperti itu. Dengan Cohesity gitu kan. Ini dia tidak ada yang namanya service backdoor. Jadi ketika tahu IP-nya gitu kan. Ternyata dia cek semuanya dia nggak bisa masuk. Kenapa? Karena ketika mau masuk sini gitu kan, itu masuk ke service backdoor-nya gitu kan. Itu butuh yang namanya security yang saya pernah masuk gitu kan. Itu butuh pengaktifan. Kita harus ngomong dulu ke supportnya akan naikin level, dia akan naikin level lagi, kita baru bisa dapat akses ke backdoor-nya. Seperti itu. Ini sempat kita coba gitu kan, kita sama tim Cohesity untuk masuk ke dalam sistem ini, karena kita butuh melakukan konflik di dalam situ, seperti itu. Nah, terus kemudian kita punya multi-factor juga untuk aksesnya ke dalam si Cohesity-nya, kita juga punya role-based access, gitu kan. Ketika mau masuk juga kita harus melakukan katakanlah tim IT ya hanya bisa mengakses data tim IT aja, tim database hanya bisa mengakses data dari tim database finance pun juga sama seperti itu. Oke, terus kemudian di sini kita juga punya untuk protection-nya, untuk masalah detect threat-nya itu kan vulnerability scanning kita punya dalam sini, cyber threat resiliency juga kita punya di sini semua. Auditing juga kita punya, jadi nanti dari auditing ini kita bisa tahu siapa sih yang ngedit file terakhir, dia ngapain gitu kan, dari data tersebut gitu kan, mungkin kita bisa tahu seperti itu. Jadi bisa tahu file ini aslinya punya siapa yang ngedit terakhir seperti itu. Nah, kemudian di sini kalau umpamanya ada terjadi kejadian gitu kan, kita punya yang namanya accelerated discovery gitu kan. Nah, kita bisa cari tahu itu kan file-file kita itu kan yang mana ini yang aman, nah yang mana yang kita bisa ambil data tersebut. Terus kemudian untuk masalah durability-nya, data integrity udah pasti. Untuk masalah check and restore-nya, jadi sudah dipastikan setiap data yang masuk sini, integrity-nya jangan sampai ketika kita mau restore data tersebut error. Seperti itu kan, itu bisa lakukan di sini semua. Oke, untuk masalah compliance-nya, kita support dengan macam-macam compliance ini, PCI DSS, FIPS, gitu kan, SEC 17A, auditing, search, WOM, macam-macamnya kita juga support di sini semua. Oke, kita masuk ke threat resiliency-nya, gitu kan, semuanya di manage gitu kan, baik center, public ataupun robo edge kita, gitu kan. Ini semua sudah kita dapat, gitu kan, attack surface, gitu kan, protect datasetnya, isolated datanya, rapid recovery-nya, semua juga sudah dapat di sini, seperti itu. Sama halnya dengan data protection. Gitu. Jadi semua data yang masuk di dalam Cohesity environment, gitu kan, kita sudah dijamin ini semua, seperti itu. Oke, ditambah lagi, ini beberapa aplikasi-aplikasi yang menarik gitu kan untuk masalah keamanan data di dalam si Cohesity ini sendiri gitu kan. Kita punya yang namanya antivirus itu sendiri, CyberScan sebagai vulnerability scan-nya, pattern search insight-nya, spotlight-nya, insight dan reporting-nya kita punya semua di sini. Seperti itu. Jadi nggak perlu yang namanya server tambahan untuk mengecek data-data kita di dalam si Cohesity ini sendiri. Oke. Kita juga bisa manfaatkan Cohesity tadi itu smart file gitu kan, sebagai backup. Ini untuk yang virus scan gitu kan. Kalau umpamanya kita ngomongin virus scan gitu kan, masalah keamanan virus gitu kan, user mengakses data di store dengan dinas gitu kan. Terus kemudian dia request untuk masalah scan antivirusnya. Jadi butuh komunikasi, datanya disimpan dikirim dulu ke iCAP server gitu kan. iCAP pasti antivirusnya seperti itu. Terus kemudian baru scan, terus baru cek datanya, setelah selesai baru aman data tersebut. Jadi tetap sama-sama aman gitu kan, filenya nggak ada virus gitu kan, disimpan baru nanti jadi akses lagi. Tapi yang jadi problem adalah kompleks, costly, sama inefisien. Gitu, karena ada proses tadi itu. Kita butuh yang namanya antivirus server ataupun iCAP server ini untuk menjadi proses security ini. Betul. Berbeda dengan si Cohesity gitu kan. Ketika kita dalam Cohesity gitu kan, semuanya itu sudah ada dalam sini.
Jadi kita nggak perlu butuh yang namanya scan request antivirus ke iCheck dulu gitu kan. Jadi kita bisa manfaatkan yang sudah ada, kita menggunakan Plumbox ataupun SentinelOne gitu kan, langsung di tempat mengolahnya, bukan harus dilempar lagi ke network. Kalau umpamanya di network, kekurangannya apa? Ketika dia mau scan file ukuran 1 giga gitu kan, dia harus ngirim dulu ke iCap server 1 giga. Itu yang jadi problem gitu kan. Networknya nambah lagi, baru nanti aksesnya gitu kan, experience-nya usernya, kok ini file ini akses lama banget ya aksesnya itu kan, karena ya dia harus scan dulu si file tersebut. Kalau dengan menggunakan City, semua sudah dalam di sini. Jadi, ketika file tersebut masuk ataupun mau ditarik keluar gitu kan, semua sudah di scan dengan teknologi yang ada di City, ClimeUp ataupun SentinelOne seperti itu. Ujung-ujungnya apa? Simple, economical, dan efisien seperti itu. Oke, di sini juga gitu kan, untuk masalah security-nya juga kita punya namanya machine driven gitu kan. Jadi kita bisa tahu gitu kan status kita di Las Vegas, New York, London, untuk contoh di luar negeri, di Indonesia, Jakarta, Jakarta, Surabaya, ataupun di Bandung gitu katakanlah, Jawa Barat. Kita bisa tahu semuanya di sini. Jadi kita bisa tahu storage reduction kita, rasio kita selama 7 hari itu berapa sih? Reduction-nya 0,09 gitu kan, deduknya kita bisa pakai di sini. Ternyata lebih kecil, jadi semua kita bisa analitik di sini semua. Jadi kita bisa dapat storage efisien invest 23% dari last 7 hari. Kemudian change rate-nya itu kan minus 7,6 gitu kan. Kita bisa tahu di sini semua untuk masalah machine driven insight-nya seperti itu. Oke, nanti sampai ke level future storage need prediction. Jadi kapan sih data cohesity kita full gitu kan? Ternyata pada tahun 80% di tahun 2019 gitu kan, Maret tanggal 20 2019 gitu kan. Jadi ketika sudah di full 80% gitu kan, kita bisa alerting, kita kirim ke tim terkait seperti itu. Oke, jadi kita juga bisa manfaatkan Cohesity Smart File ini gitu kan, sebagai archive compliance backup gitu kan. Jadi target backupnya gitu kan, ataupun sebagai file kontennya, S3 app ataupun aplikasi modern dan IoT semua kita bisa simpan di dalam sini semua. Kenapa? Karena Cohesity memiliki ini connection nanti SMB, NFS gitu kan. NFS biasanya dipakai di Linux environment gitu kan, SMB ini biasanya dipakai di Windows environment gitu kan. Ataupun kita bisa pakai S3 object gitu kan. Jadi ketika kita manfaatkan Cohesity sebagai smart file gitu kan, kita nggak perlu beli lagi namanya S3 object storage, karena sudah tersedia di dalam si Cohesity ataupun jadi sebagai OpenStack Swift Storage gitu kan. Jadi tempat VM-nya si OpenStack kita bisa manfaatkan di sini seperti itu. Oke, semua dapat feature-nya, retention, protection, security, compression, dedupe, multi tenancy, cyber threat detection, search-nya semua dapat di sini semua. Jadi kita bisa nyari file di dalam S3 bucket, kita bisa nyari file yang ada di NFS connection, SMB, semua dapat ya, seperti itu. Oke, jadi Cohesity nanti software gitu kan, karena solusinya kita basis software, kita software appliance. Jadi hardware nanti Bapak Ibu bisa tentukan tergantung kebutuhan. Katakanlah, oh saya nggak mau pakai Fujitsu, saya nggak mau pakai Dell, saya nggak pakai HPE, katakanlah seperti itu, saya nggak mau pakai Cisco gitu kan. Ya udah pakai punya Cohesity sendiri. Cohesity pun juga menyediakan seperti itu. Ataupun nanti kita mau deploy dalam bentuk public cloud, gitu kan, itu juga kita bisa lakukan seperti itu. Jadi seolah-olah Bapak Ibu punya storage on cloud gitu kan, seperti itu. Oke, ini untuk masalah adoption-nya gitu kan. Biasanya sih kalau Bapak Ibu udah punya untuk masalah backup ini ya, backup gitu kan, sebagai NAS backup gitu kan, jadi kita bisa melakukan sebagai NAS backup. Terus kemudian ketika NAS kita problem gitu kan, kita bisa melakukan yang namanya cloning tadi itu sebagai instant access. Jadi nanti seolah-olah katakanlah si NAS ini problem nih gitu kan, jadi kita bisa membikinkan clone untuk kebutuhan instant access seperti itu. Jadi tanpa harus kita beli NAS dulu yang baru, kita restore seperti itu kan, enggak. Jadi kita bisa langsung akses file yang sudah ada di sini, yang sudah ke backup di sini. Jadi benar-benar migration time-nya seperti itu. Terus ataupun saya punya NAS gitu kan, NAS ini udah konsepnya benar-benar enterprise ya, katakanlah yang paling mahal sudah pakai all flash seperti itu. Biasanya kalau kita ngomongin all flash gitu kan, pasti terkait cepat tapi kapasitinya kecil gitu kan.
butuh gitu kan. Nah, Curiosity ini bisa dilakukan sebagai NAS steering di sini. Jadi katakanlah warm data tetap aja kita akses di sini, kita taruh di NAS ini. Tapi cold data, itu katakanlah data-data yang jarang diakses dalam waktu 6 bulan, tapi data tersebut umurnya lebih dari katakanlah 3 tahun, semua dipindahin ke Curiosity seperti itu. Plus gitu kan, ketika data itu masuk ke dalam Curiosity, sebenarnya data tersebut juga sudah dapat yang namanya proteksi tadi itu. Jadi benar-benar aman. Jadi di dalam NAS ini gitu kan, itu nanti posisinya NAS tersebut katakanlah tadi 10 tera data yang cold data ini itu adalah 5 tera. Jadi ketika kita lihat di profilnya si NAS ini gitu kan, datanya akan bisa 5 tera. Katakanlah seperti itu, dari 10 tera dia akan kurang katakanlah dia akan menambah kapasitas lagi 5 tera. Kenapa? Ya sudah dipindahkan di dalam si Curiosity ini. Seperti itu. Jadi yang ada di sini hanya warm datanya gitu kan. Dan jadi pertanyaannya adalah ketika kita lakukan seperti ini gitu kan, apakah experience-nya dari si user tadi itu untuk mengambil datanya tersebut, apakah hilang? Enggak. Jadi nanti ketika cold data ini dipindahkan di sini gitu kan, di dalam Curiosity gitu kan, sebenarnya ini si user akan tetap bisa akses data tadi yang sudah jarang diakses 6 bulan plus sama 3 tahun, itu dia akan dipresent dalam bentuk link ataupun dalam bentuk shortcut lah kalau nggak tahu istilahnya paling gampang. Jadi ketika si user ini butuh data tersebut, dia langsung bisa akses, tapi sebenarnya dia akan akses di dalam Curiosity environment itu sendiri. Seperti itu. Oke. Nah, kita juga bisa manfaatkan si Curiosity ini sebagai S3 object gitu kan. Jadi kita menggunakan API dari S3-nya gitu kan untuk cloud application. Gitu. Ataupun kita untuk masalah archive, tier gitu kan, kita untuk replikasi gitu kan. Jadi katakanlah sekarang eranya untuk yang masalah bucket storage gitu ya, untuk tempat penyimpanan long term storage gitu kan, kita bisa lakukan si Curiosity sebagai tadi itu S3 API. Jadi nanti kita bisa lempar katakanlah saya nggak mau pakai backup sudah punya backup ini kan, saya nggak mau pakai backup yang Curiosity, oke. Tapi saya butuh yang namanya long term storage gitu kan, LTS storage gitu kan, long term storage. Ya nanti Curiosity bisa dimanfaatkan sebagai si long term storage ini dengan bentuk S3 bucket S3 object, gitu kan. Curiosity bisa digunakan sebagai S3 bucket ini. Terus kemudian dari sini pun juga nanti saya juga pengen dilempar ke AWS, Azure ataupun Google Cloud itu kan untuk replikasi datanya. Nanti Curiosity yang akan menghandle itu semua untuk masalah replicate-nya. Seperti itu. Jadi kita bisa lakukan sebagai si smart file ini seperti itu. Oke. Nah, ujung-ujungnya adalah apa? Curiosity ini dengan teknologi yang tadi itu data protect bersama smart file itu sendiri gitu kan. Ketika Bapak Ibu investment di Curiosity ini gitu kan, ujungnya apa tadi? Dengan kita bisa mereduce cost gitu kan. Jadi kita nggak butuh namanya three-tier environment. Kita nggak butuh tadi yang namanya storage controller per storage untuk masalah NAS gitu kan, constructed data gitu kan. Terus kemudian kita punya efisiensi, kenapa? Karena semua sudah ada dalam si Curiosity, increase productivity-nya gitu kan, kita nggak perlu capek-capek belajar manajemen konsol yang masing-masing gitu kan, produk masing-masing produk, semua bisa kita lakukan di sini. Kita bisa proteksi masalah cyber threat-nya juga, kita dapat di sini semua, investment protection-nya, jadi terus kemudian sama maintenance compliance, jadi semua data yang dalam sini adalah sudah kita bisa pakai ketika kita baru hari pertama ini, hari pertama kita mengakuisisi ataupun kita investment di Curiosity solusi seperti itu. Oke, terus kemudian future-nya gitu kan, jadi kita bisa mengconsolidate semua workload-nya dengan increase kita bisa tahu juga gitu kan insight data-data kita gitu kan di dalam security ini tersebut. Terus kemudian untuk masalah certify, enforcement security sama compliance-nya juga kita bisa tambahkan di sini semua. Seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau pemain kita ngomongin smart file gitu kan, khusus untuk smart file, kita bisa reducing TCO untuk masalah efisiensi scale atau storage potensialnya, terus kemudian meet compliance goal gitu kan. Terus kemudian driven intelligence and insight via data application itu sendiri. Oke, masuk ke area use case gitu kan, saya coba membawa use case itu kan. Jadi ini Mednax gitu kan, itu adalah merupakan use case healthcare gitu kan. Jadi kita taruh si Curiosity ini digunakan sebagai tempat
PAC ataupun file ataupun application data dari emergency 600 emergency pasien dalam waktu sejam gitu kan. Jadi dia dapat sekitar 600 pasien gitu kan dalam sejam, itu semua datanya dimasukin dalam QueryCity seperti itu kan. Terus kemudian biasanya gitu kan kalau kita ngomong data PAC kan pasti datanya besar-besar ya. Itu kan biasanya sebelum dia menggunakan si QueryCity dia akan delete data tersebut 45 hari gitu kan. Setelah 45 hari dia akan delete. Masalah latency juga seperti itu. Terus kemudian untuk UI manajemennya gitu kan masih benar-benar terpisah-pisah gitu kan dari bisnis unit yang seperti itu. Terus kemudian dengan solusinya si QueryCity gitu kan dia bisa justisia sampai 50%. Terus kemudian masalah konsistensi read to rate delete performance-nya juga meningkat, untuk SLA juga naik, terus kemudian bisa sampai ke 150 location yang berbeda-beda seperti itu. Dia datanya sampai dengan 2 terabyte lebih seperti itu kan. Terus kemudian report ready-nya harus dijawab dalam waktu 8 menit. Jadi semua QueryCity mampu menjawab solusi ini semua. Oke, ini di next. Terus kemudian untuk yang multi retail corporation kita nggak boleh sebut usernya, itu kan untuk sebagai file shares and project shares gitu kan. Jadi semua di manage di dalam QueryCity gitu kan menggunakan storage-nya menggunakan Cisco QueryCity ataupun sebagai flash-nya untuk production set-nya gitu kan, ataupun sebagai hybrid node untuk yang DR remote site gitu kan, itu tetap menggunakan si Cisco QueryCity seperti itu. Jadi dia mereplace storage itu kan menggunakan smart file, terus kemudian data yang ada di dalam si NAS tersebut itu kan sampai dengan 400 terabyte itu kita masih bisa handle dengan QueryCity. Terus kemudian karena kebutuhan data yang cepat tadi itu ya, jadi dia butuh yang namanya all flash node gitu kan, ataupun untuk yang capacity besar dia butuh yang namanya hybrid node gitu. Rata-rata protokol yang digunakan adalah menggunakan SMB dan NFS seperti itu. Nah ini untuk yang retail corporation, jadi biasanya dia taruh data-data di dalam sini semua seperti itu. Oke, ini untuk yang Skylake Medical Center gitu kan, masalah healthcare juga, ini masalah posisi masih sama PAC gitu kan untuk hasil scan-nya. Jadi ditaruh di hyperprotect tier-nya gitu kan, PAC archive-nya gitu kan, kita si QueryCity dimanfaatkan sebagai archive. Jadi nanti si QueryCity Cisco Hyperflex ini sebagai chest tier-nya gitu kan, si QueryCity dimanfaatkan sebagai archive. Jadi QueryCity selain sebagai file yang warm tadi itu ataupun hot data tadi itu, juga kita bisa taruh sebagai si cold datanya sebagai archive-nya seperti itu. Jadi butuh long term storage ya, long term storage, jadi kita bisa menggunakan si QueryCity ini. Oke, untuk pilot Thomas Logistik Industrial Manufacturing gitu kan, ini untuk yang archive ke cloud Google Cloud Platform GCP gitu kan. Jadi QueryCity semua untuk masalah primary backup-nya dia protect gitu kan. Terus kemudian NAS sales-nya gitu kan, includes SQL Server dan SAS datanya semuanya ditaruh di QueryCity. Terus kemudian dia tambahkan fungsi namanya Analytics dan Insight, Security Compliance di dalam QueryCity. Terus kemudian baru sebagai jembatan untuk ditaruh di Google Cloud Platform archive-nya seperti itu. Nah ini masalah data protect dan cloud archiving gitu kan. Terus kemudian ini masalah nah ini untuk marketplace-nya, untuk penambahan marketplace tadi untuk masalah akses sensitive file gitu. Ini kita makanya sih sebagai NAS search dan backup target. Kiriba itu kan financial services, jadi dia taruh QueryCity ini sebagai tempat datanya si Splunk itu kan. Jadi terus kemudian bank transaction semua ditaruh di sini gitu kan. Ini dia butuh yang namanya GDPR, SWIFT, SOC, dan CS compliance semua dapat di sini semua. Jadi dia taruh di dalam si QueryCity seperti itu. Oke, semuanya di manage dengan QueryCity Helios ini. Jadi dia punya data growth-nya sampai 15 sampai 30% gitu kan untuk masalah data growth per year-nya, untuk masalah kebutuhan si smart file ini seperti itu. Terus kemudian dia integrasikan dengan Splunk untuk masalah analitik di sini semuanya. Terus kemudian dia untuk tempat itu tadi tuh, untuk ini file server gitu kan. Jadi ada beberapa kebutuhan file server katakanlah untuk beberapa tim untuk mengakses file server yang dimanfaatkan di sini semua.
Jadi solution benefit-nya dia mereplace 100 file server cluster dengan single share service gitu kan. Terus kemudian bisa tahu untuk masalah compliance GDPR, CS, SUS, dan SOC. Itu. Oke, ini untuk yang Cleaner Life Insurance Society, itu kan ini sebagai VM backup dan file shares directory. Jadi kita manfaatkan seperti itu. Jadi capacity reduce dari 3.6 ke consume dari 2.5 seperti itu. Oke, untuk yang university, untuk education, gitu kan, sama ini sebagai primary backup, gitu kan, tempat backup, primary storage untuk backupnya, terus kemudian untuk yang file aksesnya. Kemudian dia lemparkan ke Azure. Jadi kalau umpamanya dia ada problem, di sini dia sudah sediakan untuk lempar ke Azure. Nanti ketika ada problem di sini, di on-premise mereka, dia lemparkan VM tersebut ke Azure untuk jadi DR, seperti itu. Oke, ini untuk yang Tech Eurolab, gitu kan, ini tempat penyimpanan 3D reconstruction, analis, gitu kan, target storage, file share, semuanya ditaruh di dalam sini, dia menggunakan HPE environment. Seperti itu, sebenarnya termasuk sebagai archive-nya. Oke, thank you. Sekian presentasi dari saya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa memahaminya. Oke, saya kembalikan ke Bu Nindi. Oke, terima kasih Pak Rizky atas presentasinya yang panjang lebar. Semoga Bapak dan Ibu paham ya. Oke, ini kita lanjutkan ke sesi tanya jawab ya Pak Rizky ya. Ini terima kasih kepada Bapak Diki Soeharto yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kolom Q&A. Saya bacakan dulu pertanyaan yang belum sempat dijawab. Oke. Apakah Cohesity bisa dipakai untuk manage multi-brand storage, Pak Rizky? Bentar, Bu. Minum dulu. Ya. Oke. Capek ya, Pak ya? Ngomong terus nih. Oke. 1 jam. Oke, silahkan. Multi-brand storage ini dalam artian sebagai tempat backupnya atau sebagai gini. Jadi kalau umpamanya kita bukan memanage ya, tadi kan sempat saya informasikan bahwa nanti si Cohesity ini bisa jadi tempat backup NAS-nya gitu kan, ataupun nanti bisa kita manfaatkan sebagai cold tiering. Jadi kalau umpamanya ada Bapak Ibu data tersebut yang tadi saya dengan catatan tadi nggak pernah diakses selama 6 bulan dan data tersebut 3 tahun umurnya, gitu kan, nanti kita pindahkan ke dalam Cohesity. Seperti itu sih untuk mungkin kalau yang dimaksud dari tadi siapa Bu namanya Bu Nindi? Bu Anti. Bu Anti gitu kan, untuk yang memanage tadi dalam artian kita sebagai manajemen konsolnya kita enggak, tapi kita memanage datanya yang ada dalam si storage tersebut sih, lebih ke arah situ. Bukan memanage manajemen konsolnya jadi satu, itu bukan. Seperti itu sih Bu. Oke, semoga menjawab ya Bu Anti ya. Yeah. Kemudian dari Bapak Erikson Sinaga, apa kelebihan Cohesity dibanding Vim Backup? Sepertinya sudah dijawab sama Pak Diki ya? Oh iya sudah. Sudah dijawab ya? Sudah dijawab. Ya betul. Sorry. Sudah dijawab. Kemudian ini ada pertanyaan bagus, bisa saya ulang ya, nggak apa-apa ya Pak ya? Boleh. Dari Ibu Hesti. Apakah Cohesity ini infrastruktur untuk menyimpan data secara cloud? Apakah sama dengan Azure? Apa kelebihan Cohesity dibandingkan Google Cloud, Azure, dan AWS? Oke. Itu Udah dijawab sih, Udah cuman dijawab ya? supaya peserta yang lain mungkin dapat bisa informasinya ya gitu ya. Oke. Sebenarnya kalau kita ngomongin mereka itu Azure, GCP, AWS itu kan berbeda ya konsepnya. Mereka adalah everything as a service. Di situ ada yang namanya infrastruktur, data, terus kemudian ada macam-macam as a service itu kan. Sedangkan kalau Cohesity itu sendiri adalah kita ngomongin data management as a service gitu kan. Jadi kita hanya ngomongin data manajemennya aja di situ. Jadi kita nggak ada yang namanya infrastruktur dan macam-macamnya tersebut gitu kan. Tapi kita bisa melakukan kolaborasi dengan si AWS, dengan si Azure ataupun GCP tadi itu gitu kan. Untuk proteksi IaaS mereka gitu kan. Jadi seperti saya infokan di awal gitu kan. Ketika kita taruh environment kita di mereka gitu kan, mereka hanya menjamin availability-nya aja.
24/7, tapi tidak menjamin keamanan ataupun ketersediaan data yang ada di situ, seperti itu kan. Jadi cuma koneksinya aja tersedia 24/7, tapi isinya itu mereka tidak menjamin. Nah, dengan adanya si Cohesity ini gitu kan, kita bisa melakukan proteksi isinya, kontennya tadi itu yang ada di situ, katakanlah mungkin VM-nya ataupun mungkin filenya gitu kan, ataupun mungkin macam-macam lah seperti itu kan. Jadi IaaS tadi kita proteksi gitu kan, maka mereka kita di situ punya Linux, kita punya Windows, gitu kita proteksi di situnya. Proteksi filenya kita bisa lakukan di situ. Ataupun nanti kita punya on-premise gitu kan, kita sudah punya langganannya di cloud, kita juga bisa melakukan migrasi dari itu, dari on-premise ke cloud juga. Jadi kita benar-benar kolaborasi dan berbeda konsep dengan 3 produk tadi itu, dengan cloud provider tadi itu gitu kan. Jadi kita hanya ngomongin masalah data manajemen. Kalau mereka banyak banget. Seperti itu sih, Bu. Oke, semoga menjawab ya, Bu Hesti ya. Kemudian ada pertanyaan nih, tadi di presentasi itu ada reduction 30% in user working. Bentuk efisiensinya pada sisi apa ya? Oke, ini pertanyaan bagus gitu. Ini paling sering ditanya gitu kan. Kalau bicara ngomongin masalah global deduplication gitu kan. Pasti ditanya, berapa besar sih deduplication-nya gitu kan. Jadi yang tertampil tadi itu yang 30% gitu kan. Itu sebenarnya merupakan jadi satu kesatuan semua yang tersimpan di dalam situ. Baik itu nanti apakah itu file database ataupun backup database, backup file, backup VM dan macam-macamnya, semua ada jadi satu itu semua. Jadi kalau umpamanya kita ngelihat gitu kan, karena kita bilang adalah global deduplication, yang terlihat adalah tadi itu storage reduction-nya yang semua secara global. Jadi tidak spesifik untuk satu workload tadi itu. Jadi katakanlah untuk backup VM aja, backup Oracle aja ataupun backup si NAS-nya ataupun penggunaan NAS-nya seperti itu. Jadi semua dalam situ adalah rata-rata dari semua workload yang ada. Seperti itu sih, Bu. Oke, semoga menjawabnya. Itu pertanyaan terakhir yang belum dijawab tadi. Yang lainnya sudah dijawab. Terima kasih Pak Diki ya sudah menjawab. Dan panitia sudah memilih 2 pertanyaan terbaik nih yang bagus dari peserta, akan mendapatkan hadiah voucher shopping voucher senilai 100.000 untuk Ibu Hesti Pratiwi dan Bapak Sinaga. Bapak siapa namanya? Bapak Erikson Sinaga. Selamat kepada Bu Hesti dan Bapak Erikson Sinaga atas pertanyaannya, dan Bapak dan Ibu mendapatkan shopping voucher senilai 100.000. Terima kasih Pak Rizky atas presentasinya dan penjelasannya, juga Pak Diki. Kita sekarang memasuki sebelum sesi ke Lucky Draw, kita akan masuk ke sesi feedback form. Jadi mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi feedback form ini, karena feedback form ini merupakan alat validasi untuk nanti pemenang Lucky Draw-nya. Jadi, dan juga pertanyaan terpilih tadi. Jadi caranya Bapak Ibu bisa klik link yang ada di chat box atau scan barcode yang tampil di layar. Mengisi lengkap feedback form cukup 1 kali saja. Menggunakan email bisnis ya Bapak Ibu. Kita berikan waktu beberapa menit untuk mengisi feedback form sebelum linknya di closing. Silakan Bapak Ibu. Jangan lewatkan untuk mendapatkan Lucky Draw. Nanti kalau Bapak Ibu menang Lucky Draw dan tidak isi feedback, kita anulir hadiahnya, sayang kan? Oke, sambil menunggu, kita akan dengarkan lagu sebentar ya. Oke. I just want to complain. Obvious, we're part of it. Don't act so confused. You started it, now I'm in. Now we arguing in my bedroom. We play games of love to avoid the depression. We've been here before, and I won't be a victim. You always in the mood, feel around like a brand new. I ain't trying to tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood, feel around like a brand new.
cry a snowman not in front of me. Who'll catch your tears if you can't catch me, darling? If you can't catch me, darling. And don't cry a snowman, don't leave me this way. Bottled up water can't hold me close, baby. Can't hold me close, baby. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I'll miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on and let's go. Let's go and go zero and hide from the sun. I love you forever. We'll have some fun. Yes, that's at the North Pole and we'll have a leave. Please don't cry no tears now. It's Christmas, baby. My snowman and me. My snowman and me, baby. Don't cry, snowman. Don't you fear the sun? Who carry me without legs to run, honey? Without legs to run, honey. And don't cry, snowman. Don't you shed a tear. Oh, you're my secrets if you don't have tears, baby. If you don't have ears, baby. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I'll miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on, let's go. Let's go and go zero and hide from the sun. I love you forever. We'll have some fun. Yes, that's at the North Pole and we'll have a leave. Please don't cry no tears now. It's Christmas, baby. My snowman and me. My snowman and me, baby. Oke, lagu dari Snowman dari Sia. Kemudian sekarang kita dengarkan Untouched.
Oke, tadi lagu Unstoppable dari Siam mengakhiri sesi feedback form. Oke, sekarang kita lanjutkan hadiah Lucky Draw. Di penghujung acara kita tutup dengan Lucky Draw berhadiah shopping voucher 300.000 untuk 3 orang pemenang. Jadi masing-masing mendapatkan 300.000. Oke, panitia silahkan diputar. Shuffle, silakan. Ya, putar, stop. Siapakah yang beruntung mendapatkan shopping voucher senilai 300.000 masing-masing? Silakan dibacakan, Rika. Untuk pemenang pertama ada Bapak Sobari CFC, Bapak Triton Wibowo, dan Bapak Reza Rashada. Oke, selamat ya kepada para pemenang, dan dengan sesi Lucky Draw ini maka berakhir sudah acara kali ini. Mungkin Rika bisa ditampilkan closingnya. Oke. Jangan lupa Bapak Ibu, pengiriman shopping voucher 7-14 hari kerja ya. Jadi ditunggu saja. Oke, Bapak Ibu, bila masih ada pertanyaan atau ada yang belum jelas, atau Bapak Ibu ingin presentasi tentang Cohesity lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Kinanta Ofelia Kurniawan. Adapun nomor telepon maupun emailnya ada di layar, silahkan di capture. Kemudian mohon kesediaan Bapak Ibu untuk follow our social media. Ada LinkedIn, Facebook, YouTube, kemudian Instagram, Twitter, dan yang terbaru ada podcast TikTok Berka Podcast. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan insight teknologi di sana. Jadi silahkan dengarkan podcast Berka di Spotify maupun di YouTube Berka. Dan jangan lupa sering-sering mampir di website Berka, www.berka.co.id. Oke, selamat kepada para pemenang tadi yang sudah menang. Dan terima kasih kami ucapkan kepada para peserta yang sudah hadir di webinar kali ini. Kami mohon maaf bila selama penyelenggaraan webinar terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Dan dengan berakhirnya sesi ini, maka berakhir pula sesi webinar BRK kali ini. Selamat siang, sampai jumpa di webinar kami berikutnya. Bye-bye. Terima kasih Pak Rizky, terima kasih Pak Ibu Elviana, kemudian Ibu Ovel, kemudian Bapak Saka. Terima kasih kepada semua panitia. Terima kasih Bu Nindi. Thank you semuanya ya. Terima Thank kasih you Bu Nindi, Ovel. Terima kasih Thank you semuanya. Mas Rizky.